به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, segala puji kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada room Zoom pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu dosen Atika Uli Akmal dan yang kami banggakan teman-teman yang hadir di meeting Zoom pada pagi hari ini. Marilah kita mulai presentasi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Presentasi hari ini berjudul Gerak Lurus Beraturan. Pengisi presentasi hari ini adalah saya, Talita Septia, sebagai moderator. Yang kedua ada Anisha Rizky Pratama sebagai pemateri 1, ada Nadia Meisha Putri sebagai pemateri 2, dan Dwi Aryani sebagai pemateri 3, dan Latifah sebagai notulen. Langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Anisha. Kepada Anisha kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Rizky Pratama akan membacakan materi pertama, yaitu tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang kecepatannya tetap. Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan tertentu. Contohnya, ketika orang menaiki sebuah mobil yang bergerak meninggalkan rumah, dan rumah merupakan titik acuannya, maka orang dan mobil dikatakan bergerak terhadap rumah. Menurut Nufus dan Furqon 2009 menjelaskan bahwa perpindahan merupakan suatu perubahan kedudukan atau posisi dalam selang waktu tertentu. Perpindahan ditentukan dari kedudukan awal dan akhir. Jarak merupakan panjang lintas yang dilalui dalam selang waktu tertentu. Jarak ini tergolong besaran skalar yang tidak bergantung oleh arah. Kelajuan adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materinya, ketika membicarakan kecepatan suatu benda, maka kita akan membicarakan arah dari kedua benda itu. Untuk kelajuan kita membicarakan mengenai besar. Kelajuan dirumuskan dengan persamaan kelajuan sama dengan jarak per waktu sama dilambangkan sebagai V sama dengan S per T. Keterangan V sama S sama dengan jarak tempuh dengan satuan meter. T sama dengan waktu tempuh dengan satuan sekon. Selanjutnya, kelajuan rata-rata dapat menggunakan persamaan V rata-rata kurang rata-rata sama dengan delta S per delta T. Gerak lurus beraturan atau GLB juga dapat disebut perubahan arah atau tidak berbelok-belok, tidak berbalik arah, dengan kecepatan yang tetap pada selang waktu tertentu. Untuk menentukan posisi benda,
diukur dari titik acuan tertentu. Untuk mencari persamaan jarak akhir atau ST dapat menggunakan persamaan X T sama dengan X0 tambah VT kali T. Jadi, dari persamaan itu, kita dapat mencari jarak akhir atau ST. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Nining. Kepada Nining, kita persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Nadia. Pada grafik yang ditampilkan, lanjut ta, Ya, mohon maaf. Ya. grafiknya. Nah, dapat dilihat pada grafik tersebut merupakan yang grafik gambar 1 merupakan hubungan waktu yaitu T, satuannya sekon, dan posisi X tepat pada titik acuan gerak lurus beraturan. Pada gambar 2, grafik hubungan waktu T dan posisi X pada gerak lurus beraturan. Grafik hubungan posisi terhadap waktu yang ditunjukkan gambar di atas menunjukkan bahwa gambar 1 benda mulai diamati tepat pada titik acuan, yaitu pada titik 0. Sedangkan pada grafik gambar 2, sebelumnya benda sudah banyak bergerak. Namun pada T sama dengan 0, benda pada jarak X baru mulai diamati. Dapat disimpulkan bahwa T sama dengan 0 tidak menunjukkan awal benda bergerak, namun awal benda mulai diamati. Dan untuk menentukan selang waktu dari T0 sampai T1, kecepatan dirumuskan. V sama dengan delta S per delta T. Dari persamaan di atas, terdapat grafik hubungan kelajuan dengan waktu yang berupa garis lurus mendatar. Kelajuan dari benda GLB, gerak lurus beraturan, setiap saat adalah konstan. Sedangkan jarak pada selang waktu tertentu adalah luas daerah di bawah kurva. Seperti grafik yang dipresentasikan. Jelas bahwa grafik kecepatan V tetap terhadap waktu T, gerak lurus beraturan. Kecepatan yang berubah dalam selang waktu tertentu disebut dengan percepatan. Percepatan pada gerak lurus beraturan atau GLB adalah 0 dan konstan. Karena benda tidak pernah berubah, besar kecepatannya selalu sama dan arahnya selalu sama, sehingga kecepatannya tidak berubah baik dari besar manapun arah, atau persamaan dari percepatan benda dapat ditulis dengan persamaan berikut. A sama dengan delta V per delta T. Dan lanjut tak grafiknya tak. Dan dapat dilihat grafik tersebut. Grafik percepatan A sama dengan 0 atau konstan terhadap waktu T gerak lurus beraturan. Sekian materi yang saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan presentasi kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi penambahan materi. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan materi, kami persilahkan untuk raise hand. Ada yang ingin menambahkan materi, teman-teman? Baik, kalau tidak ada, kita masuk saja ke sesi tanya-jawab. Silakan raise hand bila ada pertanyaan. Iya, pada Adva Putri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Atfa Putri Roni. Saya berasal dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa manfaat mempelajari GLB dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara pengaplikasian GLB di dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih, moderator. Sama-sama. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Masih ada pertanyaan atau kami sudah bisa kami tutup sesi tanya jawabnya? Masing-masing kelompok silakan mengajukan satu pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk dari Rahma Aulia Putri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf, sebenarnya mungkin saya sedikit. Pertanyaannya, pada GLB dinyatakan kecepatan yang dimiliki benda kecepatan yang dimiliki benda tetap. Kenapa dikatakan tetap? Jelaskan dengan contohnya. Silakan dicatat kepada notulen. Baik, mungkin baru segini pertanyaan yang terkumpul. Kami izin meminta waktunya untuk mendiskusikan jawabannya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan dikirim
melalui chat saja. Terima kasih, saya pamit undur diri untuk sementara.
Baik, teman-teman semuanya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi sudah selesai kami diskusikan. Pertanyaan pertama dari Adva Putri Toni akan dijawab oleh Latifah. Kepada Latifah, silakan open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah akan menjawab pertanyaan dari Adva Putri yang berasal dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa manfaat mempelajari GLB dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Banyak orang menganggap bahwa fisika hanya sekedar ilmu biasa yang hanya mempelajari ilmu tanpa ada penerapan. Aplikasi gerak lurus pertama, GLB merupakan gerak yang memiliki kecepatan yang konstan. Walaupun GLB sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena biasanya gerakan benda selalu berubah-ubah. Misalnya ketika dirimu mengendarai sepeda motor atau mobil, lajunya pasti akan selalu berubah-ubah. Contoh yang pertama, kendaraan yang melewati jalan tol. Walaupun terdapat tikungan pada jalan tol, gerakan benda biasanya lurus dan tetap dan beraturan pada jalan tol itu. Kendaraan bergerak pada jalan tol kadang mempunyai kecepatan yang tetap. Contoh yang kedua, gerakan kereta api atau kereta api listrik di atas rel. Lintasan rel kereta kadang lurus, walaupun jaraknya hanya beberapa kilometer. Kereta api melakukan GLB ketika gerakan di atas, saat relnya lurus dengan laju yang tetap. Contoh yang berikutnya, kapal laut yang menyeberangi laut atau samudra. Ketika melewati laut lepas, kapal laut biasanya bergerak pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap. Ketika hendak tiba di pelabuhan, biasanya kapal baru berubah haluan dan mengubah kecepatannya. Contoh lainnya, gerakan pesawat terbang. Pesawat terbang biasanya melakukan gerak GLB. Setelah lepas landas, pesawat terbang biasanya bergerak pada lintasan lurus dengan laju yang tetap. Walaupun demikian, pesawat juga mengubah arah geraknya ketika hendak tiba di bandara. Apakah perkataan saya cukup jelas dan dapat dimengerti? Jelas, Latifah. Saya mengerti. Terima kasih. Kalau begitu, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Rahma akan dijawab oleh Nining. Silakan, Nining, dibuka mikrofonnya. Baiklah, saya Dwi Aryani akan menjawab pertanyaan dari Rahma Aulia Putri dari kelompok 5. Pada GLB dinyatakan kecepatan yang dimiliki benda tetap. Kenapa dikatakan tetap? Jelaskan dengan contoh. Pada konsep GLB ini sudah kita bahas bahwa konsepnya yaitu GLB merupakan suatu gerakan yang kecepatannya tetap atau konstan. Yang disebut konstan atau tetap itu setiap perubahan kecepatan itu besarnya sama atau antara kecepatan satu dengan berikutnya tuh besarnya sama. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti perjalanan kereta api. Kecepatan kereta api selalu konstan atau tetap. Sehingga jadwal tiba di stasiun, tujuan pun bisa diperkirakan atau ditentukan. Kalaupun ada keterlambatan, biasanya pemberangkatannya juga mengalami keterlambatan. Apakah bisa dimengerti, Rahma? Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Nining. Selanjutnya pertanyaan dari Ramadhani Safitri Azwal akan dijawab oleh Nadia. Baik,
Saya akan menjawab pertanyaan dari Ramadhani Safitri, kelompok 6. Pertanyaannya, apakah suatu benda yang bergerak dengan kecepatan tetap dapat dikatakan tidak mengalami percepatan? Menurut saya, suatu benda yang bergerak dengan kecepatan dapat dikatakan tidak memiliki percepatan, karena percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu, atau rumusnya A sama dengan VT kurang V0 per T. Sedangkan jika kecepatannya tetap atau V dilambangkan dengan V, maka itu artinya tidak ada perubahan dalam tiap waktu, sama artinya tidak ada percepatan. Bagaimana dengan Ramadhani Safitri? Bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih, Nadia. Sama-sama, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Sri Gumala Dewi akan dijawab oleh Anisha Rizky Pratama. Kepada Isya, silakan untuk buka mikrofonnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Putri Gumala Dewi. Sebutkan ciri-ciri jika suatu benda dikatakan gerak lurus beraturan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, berada pada sebuah lintasan yang berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. Yang kedua, kecepatan benda tetap akan atau konstan. Yang ketiga, tidak mempunyai percepatan. Yang keempat, pada kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Bagaimana dengan Sri Putri Gumala Dewi? Apa bisa dapat dipahami? Bagaimana dengan Sri Gumala Dewi? Apakah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Cukup, terima kasih. Ya, baik. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Zahwa akan dijawab oleh Latifah. Silakan Latifah. Mana suaranya? Iya Bu, ini pertanyaan Zahwa akan dijawab oleh Latifah. Silakan Latifah dibuka mikrofonnya. Maaf sebelumnya, moderator. Pertanyaan Zahwa akan dijawab oleh Nadia. Oh iya, maaf. Silakan Nanat dibuka mikrofonnya, Nat. Nadia, maksudnya. Baik, sebentar moderator. Ya, oke.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zahwa Salsabila, kelompok 7. Pertanyaannya, jelaskan berapa nilai percepatan pada gerak lurus beraturan. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi jenis gerak ini disebut juga sebagai suatu translasi beraturan. Pada rentang waktu yang sama terjadi perpindahan yang besarnya sama. Gerak lurus dapat dikelompokkan menjadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan yang dibedakan dengan ada dan tidaknya percepatan. Jadi, nilai dari suatu GLB itu memiliki kecepatan yang konstan. Maka tidak ada percepatan yang terjadi atau percepatannya adalah sama dengan 0. Sehingga dapat dituliskan V sama dengan konstan, A sama dengan 0. Sekian jawaban dari saya. Gimana kepada Zahwa? Sudah, moderator. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Anissa Khairani akan dijawab oleh Dwi Aryani. Silakan, Nining dibuka mikrofonnya. Baik, saya Dwi Aryani akan menjawab pertanyaan dari Anissa Khairani dari kelompok 3. Jelaskan perbedaan kelajuan dengan kecepatan. Dalam pembahasan makalah kelompok 2 sudah dijelaskan bahwa kelajuan adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Ketika membicarakan kecepatan suatu benda, maka kita akan membicarakan arah dari benda itu. Untuk kelajuan, kita membicarakan mengenai besar atau nilai dari kecepatan. Apakah dapat dipahami, Anissa? Boleh dijelaskan sedikit tentang besaran skalar dengan besaran vektor tersebut? Besaran skalar meliputi, bentar. Dari yang saya baca, besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya, besaran pokok, energi, kelajuan, usaha, luas, volume, dan lain-lain. Besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya momentum, impuls, medan magnet, dan lain-lain. Apakah dapat dimengerti, Anissa Khairani? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baiklah. Makasih kepada moderator dan kelompok penyaji. Saya kembalikan ke moderator. Ya, sama-sama. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya-jawab tadi, berakhir pula presentasi kita. Sebentar, ada satu, kita akan akhiri dengan kesimpulan dari presentasi hari ini. Jadi kesimpulannya, gerak lurus beraturan itu juga dapat disebut dengan gerak pada lintasan lurus tanpa perubahan arah, tidak berbelok-belok dan tidak berbalik arah, dengan kecepatan waktu yang tetap pada selang waktu tertentu. Dengan berakhirnya presentasi kita pada hari ini,
sebentar, apabila ada tambahan dari Ibu dosen, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Oke, bisa dibuat Ibu share screen? Iya, bisa, share. Bu. Bisa, Bu. Dah, kita langsung aja ke soal ya, contohnya. Dah, coba catat dulu soalnya biar ngerti. Ya, sebuah mobil bergerak dari P ke Q. Sebuah mobil bergerak dari P ke Q dengan kelajuan tetap 20 meter per sekon. Sebuah mobil bergerak dari P ke Q dengan kelajuan tetap 20 meter per sekon. Kemudian mobil itu bergerak dari Q ke R dengan kelajuan yang sama. Kemudian mobil itu bergerak dari Q ke R dengan kelajuan yang sama selama 20 sekon. Oke, ini gambarnya ya. P ke Q garis lurus, Q ke R garis lurus, habis itu P ke R garis lurus. Jadi kayak segitiga gambarnya. Dah. Mobil itu bergerak dari Q ke R dengan kelajuan yang sama selama 20 sekon. Nah, tentukan A. Selang waktu P ke Q. Soal yang A, tentukan selang waktu P Q. Yang B, kelajuan rata-rata. Yang B, kelajuan rata-rata. Yang C, kecepatan rata-rata untuk perjalanan dari P ke R. Yang C, kecepatan rata-rata untuk perjalanan dari P ke R. Oke, dah. Jadi kita harus tahu dulu pelajaran minggu kemarin kita jemput lagi ya. Apa itu besaran vektor dan besaran skalar. Dah, nih gambarnya udah selesai. Dah. Nah, ini gambarnya ya. PQR ini 400 meter. PQR 300 meter. Nah, ini siku-siku. Oke, ini gambar soal kita ya. Yang ditanya, selang waktu P ke Q, kelajuan rata-rata, habis itu kecepatan rata-rata perjalanan dari P ke R. Nah, oke, jadi sebelum masuk ke soal itu kita harus tahu dulu, tadi kan ada pertanyaan temannya, apa itu besaran vektor dan apa itu besaran skalar. Nah, kalau besaran vektor apa? Besaran vektor adalah besaran yang punya arah dan besar. Arah dan nilainya. Kalau besaran skalar itu adalah nilai saja dia punya. Kan itu dia. Oke, misalkan contohnya kalau besaran skalar itu misalkan Anda mengukur meja. Mengukur meja itu berapa? Misalnya panjang mejanya 1 meter misalkan. Ada arahnya 1 meter kemana gitu ukur meja kan enggak. Kalau misalnya tinggi badan Anda ukur tinggi badan Anda sendiri. Tinggi badan Anda berapa? 100 segini. Ini kan enggak kemana arahnya kan enggak perlu pula kita jelaskan kan. Itu makanya itu yang namanya besaran skalar. Habis itu sama yang agak ragu paling itu apa bedanya antara perpindahan sama jarak. Itu dia. Kalau perpindahan sama jarak apa dia? Perpindahan masuk skalar atau vektor? Yang mana masuk skalar, mana yang masuk vektor? Perpindahan atau jarak? Vektor, Bu. Perpindahan vektor
skalar itu masuk dia jarak. Kecepatan. Ya, jadi kalau besaran skalar ditanya orang berarti itu adalah perpindahan ya, jarak ya, sorry. Jarak, kalau besaran vektor itu adalah perpindahan. Nah, itu dia yang harus Anda tahu bedanya. Ya, habis itu yang paling sering ragu adalah yang masuk besaran skalar itu adalah apa namanya? Kelajuan. Nah, jadi yang berhubungan dengan jarak ini kita nanti adalah menghitung kelajuan. Kalau yang berhubungan dengan perpindahan ini yang masuk besaran vektor adalah kita menghitung adalah kecepatan. Ya, kalau kelajuan itu kita buatnya V biasa aja karena dia skalar. Tapi kalau dia besaran vektor kita buatnya pakai panah sedikit di atas. Oke. Itu dia. V, kecepatan V. Jadi itu yang harus Anda bedakan, oke. Misalkan mana ya? Nah, misalkan Budi pergi dari kota A ke kota B. Habis itu dia berhenti di kota C. Jarak dari A ke B itu 6 meter. Jarak dari B ke C itu 2 meter. Dah, berapa jarak yang ditempuh Budi? Apa isinya? Apa jawabannya? Budi berangkat dari kota A ke kota B, jarak A ke kota B 6 meter. Habis itu dari B dia balik lagi di tengah-tengah di titik C ini 2 meter jaraknya. Yang Ibu tanyakan sekarang berapa jarak yang ditempuh Budi, berapa perpindahan yang ditempuh oleh Budi. Apa jawabannya? Jarak yang ditempuh 8 meter, Bu. Perpindahan yang ditempuh 4 meter. Nah, tuh. Berarti kan udah tahu ya bedanya. Kalau jarak itu apa? Kita hitung semuanya. Dah, makanya kan nilai aja kan di sini. Ya. Kalau jarak itu apa? Kita hanya menghitung nilai. Berapa jarak yang tempuhnya? Berarti 6. Dari A ke B dia nempuh 6. Dari B ke C dia nempuh 2. Berarti kalau jarak ini tanya adalah dia 8. Ya kan? Tapi kalau perpindahan apa? Perpindahan itu yang kita perhatikan apa? Titik awal sama titik akhir. Dia di sini di awal kan? Di akhir di mana? Di sini. Oke, berarti jaraknya adalah 6 dikurang 2 berapa? 4. Makanya kalau yang ditanya itu perpindahan, dia adalah 4 meter. Dah, bisa ya? Oke, berarti semuanya? Dah. Oke, jadi kalau ditanya di sini kelajuan, V tadi kan apa rumus GLB kita tadi jarak per waktu. Berarti kalau ditanya S di sini, maksud S di sini adalah jarak. Berarti 8 meter, misalkan berapa sekon dia menempuh. Misalkan 50 sekon. Jadi jawabannya adalah 8 per 50 meter per sekon. Dan bisa juga yang ini, kalau ini jawabannya yang ditanyanya adalah kecepatan. Berarti berapa kecepatan kita tadi S per T-nya? S yang dimaksud di sini adalah S per pindahan. Karena kecepatan berhubungan dengan perpindahan, kelajuan dia berhubungan dengan jarak. Dah, berarti tadi kan isinya 4 meter ya. 4 dibagi dengan misalkan berapa waktu yang ditempuhnya? 50 sekon juga. Jadi 4 per 50 meter per sekon. Nah, bisa ya. Itu yang harus Anda tanamkan dulu. Oke, kalau besaran vektor itu apa, besaran skalar apa, beda kelajuan sama kecepatan apa. Kalau kelajuan pasti yang S di sini dimaksudkan adalah S jarak. Kalau kecepatan yang ditanya, oh vektor ya, berarti S di sini pasti yang dimaksud adalah S dari perpindahan. Dah, dari sini Bu harap ngerti ya. Oke. Dah, sekarang masuk ke soal kita yang tadi. P, I, R. Nah, kalau udah Ibu jelaskan tadi contohnya, coba kerjakanlah dulu. A, B, C kan udah jelas tadi ya. Yang ditanya itu yang pertama itu selang waktu. Yang kedua kelajuan. Nah, B itu kelajuan, yang ditanya C itu kecepatan. Nah, coba kerjakan dulu sendiri. Kan udah Ibu jelaskan tadi contohnya. Nah, P ke Q ini segitiga. Ini 400 meter, ini 300. Ya.
Apa katanya di sana dengan kelajuan tetap. Pasti itu soal GLB. Nah, dengan jelas sekali soalnya GLB kan. Apa rumus GLB kita? E S per T. Kan ini tadi ya. Terus konstan ya. Misalkan ini dalam kilometer, ini pasti dia dalam jam. Atau ini dalam meter, ini pasti dalam sekon. Jangan misalkan ada diketahui sekian kilometer, tapi waktu yang diketahui sekon, dah main ajar aja, ada harus dirubah dulu. Anda maunya dalam kilometer per jam atau dalam meter per sekon. Itu dia. Merubah-rubah itu kan nggak perlu Ibu menjelaskan kan. Dari kilometer ke meter berapa harus dikalikan, jam ke sekon berapa, kan udah tahu. Oke. Nah, yang A itu kan gampang sekali itu. Berapa isinya? 20, Bu. Oke, 20 ya. 20 sekon, Bu. 20 semuanya. Iya. Ya, 20 sekon kan. Nah, jarak dari P yang ditanya apa? Selang waktu P ke Q. Nah, oke, selang waktu dari P ke Q. Kalau T yang ditanya apa rumusnya ini ya? S per P. S per T. Nah, S-nya berapa? P ke Q berapa jaraknya? 4 meter. Nah, V-nya kita udah tahu di soal 20 meter per sekon. Nah, meter habis. 400 bagi 20 berapa? 20 sekon. Ya, gampang ya. A. Kita lanjut B dan C. Izin menjawab, Bu. Dapat berapa B? Yang B, Bu, 60 meter per sekon, Bu. B 60. Oke, kurang tepat. Nah, coba. Ada yang lain? Saya menjawab, Bu. Berapa? 50, Bu. 50 meter per sekon. 50. Oke, masih belum tepat. Nah, ada yang lain? 17,5 yang ditanyanya, tunggu, yang ditanyanya apa? Kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata itu apa? Dari P ke Q ke R. Jangan dihitung PQ aja. 10,7. Berapa? 10,75, Bu. Oke, salah. Belum tepat. Nah, ini tanyanya yang B itu apa? Yang ditanyakan kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata itu kan berarti semuanya ya. Dia kan berjalan dari P ke Q, terus ke R. Kan itu ceritanya tadi. Ceritanya itu apa? Kelajuan rata-rata. Berarti yang harus Anda tentukan itu adalah berapa kelajuan rata-rata dia dari P ke Q dan Q ke R. Berarti jarak yang ditempuh oleh si mobil ini adalah jarak dari P tambah Q tambah Q tambah dari Q ke R. Berarti berapa jarak yang ditempuhnya? Kan yang tanya kelajuan. Kalau kelajuan apa tadi kata Ibu? Besaran skalar. Nah, tinggal ditambahkan aja kan lagi. 400 sama 300. Nah, itulah jarak yang tempuhnya. Berarti 700. Jarak yang ditempuhnya semuanya. 3,5 meter per sekon. Belum aja. 35, Bu. 35, Bu. Belum.
17,5, Bu. Nah, itu 17,5. Udah bisa menjelaskan ke temannya. Insya Allah bisa, Bu. Ya, jelaskanlah. Ada bisa apa menulis di ini? Langsung dari fotonya aja gimana, Bu? Ah ya, cobalah di-share screen kan fotonya. Izin menjawab teman-teman. Jadi tadi kan F1 sudah kita ketahui 20 meter per sekon. Jadi kan untuk kelajuan dari Q ke R belum diketahui kan. Jadi kita cari kelajuan dari Q ke R. Untuk jaraknya 300 meter per 20 sekon. Jadi kita ketahui kelajuannya 15 meter per sekon. Jadi untuk kelajuan rata-rata, kelajuan 1 ditambah kelajuan 2 dibagi 2. Jadi kelajuan 1 tadi kan 20 meter per sekon ditambah 15 meter per sekon dibagi 2. 35 meter per sekon dibagi 2 sama dengan 17,5 meter per sekon. Nah, bisa dipin kan ini. Pin. Udah ada kelihatan tuh kerjaan temannya? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Udah bisa difotokan nggak? Masukkan ke grup. Pada Ya, Bu. Udah fotokan ya. Ya, Bu. Nah, itu kan udah jelas ya dibuat temannya. Nah, jadi kita punya dua kejadian dari P ke Q 1, dari Q ke R 1, kan ada 2 kejadian. Nah, itu yang dibuat temannya. Jadi kalau misalkan yang ditanyanya adalah kelajuan rata-rata, berarti kelajuan yang ditempuh P dan Q, di situ kelajuan yang ditempuh Q ke R, habis itu dibagi 2. Kalau rata-rata itu gimana? Kan ngerti ya maksudnya rata-rata. Misalkan nilai kelas ini, misalnya Anda berapa nih? 36. Jadi rata-rata nilai kelas Anda gimana caranya? Itu dijumlahkan nilai ujian Anda semuanya. Misalkan mau ditanya UTS kelas ini ada 36 orang semuanya di sini. 35 berarti saya kecuali Ibu ya. Nah, dijumlahkan misalnya nilai si A 80, ini 85 kan dijumlahkan semuanya. Jumlahkan semuanya dibagi jumlah orangnya. Kan gitu caranya rata-rata kan. Sama kayak kejadian yang ini. Berarti kalau ada 2 kejadian, berarti dicarilah kelajuan P ke Q 1, dicari pula kelajuan Q ke 1, habis itu kita bagi 2. Atau bisa juga langsung saja, misalkan. Oke, jarak dari, ini cerita tadi kan. PR 400 meter, 300 meter. Bisa juga langsung saja kita jumlahkan. Berarti jarak total berapa? S totalnya 700 meter, ya kan? Ya. Nah, kan dia jalan dari P ke Q ke R. Habis itu apa? Selang waktunya. Dah, baca soal. Nah, dengan kelajuan sama dengan sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 20 meter per sekon. Kemudian mobil itu bergerak pula dengan Q ke R dengan kelajuan yang sama selama 20 sekon. Nah, bisa kita kita asumsikan bahwa berarti dari sini ke sini adalah 20 sekon, yang dari sini ke sini juga 20 sekon. Nah, berarti totalnya adalah 40 sekon. Ya kan? Berarti yang ditanya apa? V rata-rata. Ini kan udah kita jumlahkan semuanya. Udah seperti aja langsung 700 bagi 40. Apa hasilnya? 17,5 meter per sekon. Sama juga dengan cara temannya tadi. Kalau temannya tadi kan satu ya. PQ aja dulu cari. QR aja dulu cari. Itu bisa juga dengan langsung caranya ini. Bisa? Nah, kalau kurang-kurang connect, silakan ditanyakan sekarang daripada ditumpuk-tumpuk. Nah, yang C lagi terakhir. Siapa yang bisa? Yang C? Yang C apa kita? Yang ditanyanya kecepatan rata-rata untuk perjalanan dari P ke R. Nah, itu tuh sana pakai Pitagoras bisa kan? Iya, Pitagoras apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kan bisa kayak itu. Bisa, Bu. Ya.
Ada yang bisa menjelaskan caranya? Lagi dicari, Bu. Ya. 12,5 meter per sekon, Bu. Ya. Oke, bisa dijelaskan? Bisa, Bu. Ya. Kalau bisa share screen nggak apa-apa juga. Kamera belakang aja, Bu. Oh ya, kamera. Udah, silakan. Jangan beda aja. Untuk soal yang ketiga yang ditanyakan kecepatan rata-rata untuk perjalanan dari P ke R. Jadi dari P ke R kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sisi miring C kuadrat sama dengan B kuadrat A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kalau Pitagoras kan ada angka istimewanya tuh 3, 4, 5. Jadi Ila nggak cari, langsung Ila buat 500 meter. Jadi untuk kecepatan rata-rata yang digunakan jarak dari P ke R. Jadi kan 500 meter per T total. Jadi 500 meter dibagi 40 sekon sama dengan 12,5 meter per sekon. Nah, jadi tambahkan aja 12,5 meter per sekon arah P ke R. Karena kita kan pakai arah ya. Kalau serang vektor, tambahkan aja arah P ke R. Udah bisa dilihat foto temannya ini, video temannya. Udah ada ngerti? Alhamdulillah. Oke. Jadi, oke. Ini ya, jelaskan juga dikit. Nah, ini kan itu yang buat temannya tadi. Kan ini 400. Angka Pitagoras ini sebenarnya kan ini udah angka apa ya? Angka yang harus Anda apakan. Kalau Pitagoras dia 4, 3, pasti temannya 5. Ya kan? Pitagoras. Jadi 500 kuadrat sama dengan 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. Kan ada angka-angka istimewa yang harus Anda apakan kan. Kalau kalau ditanya dicari satu-satu kan lama. 4 kali 4 berapa? 1000. Nah, apa nih panjang betul. Jadi dapat 25. Nah, berarti akarnya berapa? Dapat 5. Nah, itulah datangnya 500 ini, ya kan? Ya kan Pitagoras ya, A kuadrat. Ini kan anggaplah ini sisi C, sisi A, sisi B. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kan Pitagoras ya, pelajaran SMP. Nah, dapatlah 500. 500 apa maksudnya? S dari P ke R. Yang ditanyanya apa? Kecepatan. Kecepatan kita tahu apa? Perpindahan per waktu. P kecepatan ya, pakai ini. S per T. S di sininya apa? Perpindahan dibagi dengan waktu. Dari P ke R itu berapa perpindahannya? 500. Nah, berarti waktu T total kita tadi dari sini ke sini 20, dari sini ke sini 20. Berarti T totalnya adalah 40 sekon. Dapat hasilnya 12,5 meter per sekon. Nah, jangan lupa kalau ditanyanya vektor, ini kan ditanya kecepatan, berarti 12,5 meter per sekon arah P ke R. Itu jawabannya. Oke, jadi itu kalau udah bisa membedakan antara jarak, perpindahan, mana yang kelajuan, mana yang kecepatan. Nah, itu udah lumayan progresnya. Nah, sekarang yang Ibu apakan? Misalkan pertanyaan temannya tadi GLB. GLB itu di kenyataannya apa? Jadi misalkan kita memang jalan, misalnya Anda bawa motor, bawa mobil, memang kan nggak akan pernah selalu Anda di kecepatan misalnya 40 aja, kan nggak mungkin. Tapi kan ada nanti dia naik, Anda turun, atau misalkan ada kucing lewat, berarti Anda harus berhenti. Berarti di sana apa? Berarti ada kecepatan kita berubah. Tapi kan ada di suatu saat kita akan ada yang tetap. Oke, misalkan lagi nggak ada orang. Lagi kita aja sendiri di jalan itu misalkan. Jadi kita bisa dengan kecepatan kita yang konstan, bisa kita mengatur yang 40 aja terus.
Dah? Atau misalkan yang kereta api, misalkan kereta api itu kan jalannya kan segitu aja ya, nggak akan pernah dia kalau udah jalan sedikit, misalnya ada kan dengan kecepatan konstan aja terus. Misalkan apa lagi pesawat terbang. Pesawat terbang itu juga dia kan akan kalau udah di atas langit ya, dia akan menggunakan kecepatan yang konstan. Jadi itu gunanya kita belajar GLB itu untuk menentukan, misalkan pada suatu saat kan kita akan tetap bisa melakukan yang namanya gerak lurus beraturan. Tapi syaratnya apa? Yang harus kita ketahui adalah namanya saja sudah gerak lurus beraturan. Nah, kalau gerak lurus itu apa? Gerak yang lintasannya lurus. Itu dia. Oke. Mau dia maju, mau dia mundur, bisa. Tapi dia harus beraturan. Di sini apa artinya? Beraturannya V-nya yang konstan. Kecepatannya yang konstan. Itu dia arti dari GLB yang kita pelajari hari ini. Ya. Jadi gerak lurus dengan kecepatan konstan atau gerak lurus, jadi gerak dengan lintasan lurus tapi kecepatannya konstan. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang GLBB lagi. Apa bedanya? Apa bedanya? Di GLBB apanya yang konstan? Berubah beraturan. Berubah beraturan. Bedanya apa GLB dan GLBB? Kan minggu depan kita mau GLBB. Kecepatannya berubah, Bu. Oke, kecepatannya berubah, V-nya berubah, A-nya yang konstan. A-nya mah percepatan. Percepatannya yang konstan. Itu dia. Jadi kalau ditanya orang, tadi kan soal kita udah jelas sekali ya. Soal kita apa katanya tadi dengan kelajuan tetap. Oh ini pasti GLB, ya kan? Ini misalkan ceritanya si Budi itu dia berhenti di sana, habis itu dia jalan lagi atau misalnya tiba-tiba lewat kucing, itu udah pasti itu soal tentang GLBB. Jangan Anda pikirkan pula perumusan yang ada di GLB, pasti oh ini GLBB ini. Jadi kalau udah jelas-jelas dia bilang dia dengan melaju dengan kelajuan tetap, oh ini soal GLB. Itu caranya Anda membedakan. Kalau pas ujian kan ada pula dibilang ini adalah soal GLB, ini adalah soal GLBB, kan nggak ada pula di sana kan. Jadi Anda yang harus mengidentifikasi sendiri, oh ini GLB ya, oh ini GLBB pasti. Ya, itu cara membedakannya. Oke. Jadi kalau GLBB itu apa? Kepanjangannya gerak lurus berubah beraturan. Jadi sama lintaskan GL ini kan gerak lurus ya. Jadi geraknya harus lurus di lintasan lurus. Kalau udah berbelok-belok itu udah lain pula. Bisa gerak melingkar perginya atau gerak parabola. Ini kan nanti kita juga pelajari itu ya. Jadi bilangnya lintasannya lurus. Oke, ini antara GLB atau GLBB ini. Jadi itu cara Anda mengidentifikasinya. Oke. Kita juga nanti ada belajar gerak parabola, gerak melingkar, gerak vertikal. Ya, oke. Habis itu berubah beraturan di sini apa GLBB ini? Berubah beraturan. Yang berubahnya itu apa? V-nya. Berubahnya secara beraturan. Makanya A-nya konstan. Itu dia bedanya. Oke, berarti apa yang bedanya kalau yang di GLBV yang konstan, V-nya segitu aja, misalkan Anda jalan dari 40 aja terus. Oke, kalau yang di sini apa? A-nya yang konstan, percepatannya yang konstan. Maksudnya gimana? A misalnya 2 meter per sekon kuadrat. Misalkan V Anda, V awal Anda, misalkan berapa ya? 10 lah. Nah, PT-nya berapa habis itu? Dengan A-nya 2 percepatannya. Ada ngerti maksudnya percepatan itu apa? Berapa VT-nya habis itu lagi? 12. Berapa percepatan? Nah, jadi gini ya, kalau V0-nya misalnya diketahui kecepatan awal sebuah mobil 10 meter per sekon kuadrat. Dia memiliki percepatan konstan, oh, berarti Anda langsung connect, oh ini GLBB nih. Dia memiliki percepatan konstan 2 meter per sekon kuadrat. Yang berarti berapa V dia meningkat? Kan tadi udah dijelaskan tadi sama kelompok penyaji ya, gimana bentuknya kalau grafik apa?
grafik V terhadap P untuk GLBB, mana grafiknya tadi? Ini ya. Dia akan meningkat terus, tapi secara beraturan. Iya. Oke. A-nya kalau ditanya grafik A terhadap T-nya, percepatannya ya gini. Dia akan sama. Kalau percepatannya 2 meter per sekon kuadrat, di selang waktu berapapun segitu aja terus. Makanya grafiknya gini. Jadi kalau misalkan grafiknya V terhadap T yang untuk GLBB, maka grafiknya akan naik. Oke, kalau habis ini percepatan awalnya mulai dari 10. Berapa ini percepatannya? 10 tambah 2 berapa? 12. Habis itu berapa lagi? Kecepatan mobilnya naik 14. Itu berapa lagi? 16. Kan itu artinya. Makanya grafiknya kayak gini. Udah bisa? Udah connect? Udah? Udah. Tuh, jadi itu maksudnya. Misalkan ditanya kecepatan awal. Oke, misalkan kalau dia bukan 10, misalnya dari 0. Berarti berapa V-nya habis itu? 2 lagi kan? Habis 2 berapa? 4. 4. Itu maksudnya. Oke, jadi kita tuh jangan kecepatan 2. Maksudnya apa ya? Jadi kita tuh harus sampai dia ke detail-detailnya. Oh, ternyata maksud percepatan 2 itu adalah dari kecepatan awal itu ditambahkan. Tambahkan lagi. Itu artinya. Dah, itu kita kan juga akan masuk juga minggu depan. Jadi Anda yang itu yang harus Anda ketahui. Kalau GLB ini menurut Ibu juga nggak terlalu sulit ya. Kan yang harus Anda ingat itu kan satu aja perumusannya. Kecepatan yang kita cari adalah S per T. Permasalahannya yang harus Anda ketahui apakah yang ditanya itu kelajuan, apakah yang ditanya itu kecepatan. Itu aja. Ya, apakah dia masuk besaran vektor, apakah dia masuk besaran skalar. Nah, itu aja permasalahan yang ada di GLBB, GLB tadi. Tapi kalau GLBB nanti itu udah agak ribet nanti ya. Kan ada perumusannya kan nanti juga ada 3. Jadi itu yang harus Anda ketahui perbedaan-perbedaannya antara GLB dan GLBB. Nah, makanya kalau ditanya nanti juga ada misalkan Ibu keluarkan soalnya. Nah, grafik ini tanya nih grafik V terhadap T. Kalau GLB gimana grafiknya? Yang konstan tadi di mana? V-nya yang konstan ya kalau GLB. Berarti ini. Dalam selang waktu berapapun, V-nya akan tetap sama. Makanya gini grafiknya. Jadi kalau misalkan jaraknya, kan yang tanya jarak ST. Ini jaraknya nih waktu. Berarti kalau grafiknya gimana? Dalam selang waktu, tentu S-nya tambah jauh. Itu kayak ini ya. Itu untuk grafik S terhadap T kalau geraknya GLB. Kalau GLB gimana? Kalau GLB yang konstan itu adalah yang A-nya. Konstan terhadap berapapun selang waktunya. Sama aja terus. Ini A. Nah, jadi kalau untuk V-nya gimana? Meningkat, Bu. Ya, nah. Naik, meningkat. Nah, makanya gini grafiknya. Ini V terhadap T untuk GLB. Oke, itu dia. Ya. Udah, Bu. Lagi yang ingin tanyakan, ada yang nggak ngerti? Apa lagi soalnya? Nah, satu aja lagi ya, satu lagi soal aja. Dah. Sebuah kereta, udah bisa dicatat. Sebuah kereta yang panjangnya 150 meter bergerak dengan kecepatan konstan. Sebuah kereta yang panjangnya 150 meter bergerak dengan kecepatan konstan 72 km per jam. Nah, keretanya 150 meter, kecepatannya 72 km per jam. Kereta tersebut melewati sebuah jembatan. Kereta tersebut melewati sebuah jembatan yang panjangnya 600 meter. Kereta tersebut melewati sebuah jembatan yang panjangnya 600 meter. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk melewati jembatan itu.
Hitunglah waktu yang diperlukan untuk melewati jembatan itu. Hitunglah waktu yang diperlukan untuk melewati jembatan itu. Udah bisa? Dikerjakan? Nah, soal fisika ini syaratnya adalah supaya Anda nggak mengambang. Coba gambarkan. Apa katanya kereta, apanya 150 meter. Coba gambarkan. Habis itu apa lagi? Kecepatan 72. Melewati sebuah jembatan. Nah, coba gambar jembatan. Jembatannya 600 meter. Nah, berapakah waktu yang diperlukan untuk melewati jembatan itu? Nah, coba dibuat gambarnya. Nah, misalkan inilah. Ini ada ya, jembatan. Nah, keretanya panjangnya adalah 150 meter. Jembatannya 600. Hitunglah waktu. Udah ingat ya, dia ada dalam meter, ada dalam kilometer per jam. Anda maunya dalam apa? Mau dalam waktunya dalam apa nanti? Apakah dalam second saja atau dalam menit Anda mau? Ya, rubah aja waktunya ke second ya. Rubah aja semuanya ke meter per second. Biar gampang. Izin menjawab, Bu. Ya, berapa? 37,5 sekon, Bu. Ya, oke. Bisa jelaskan ke temannya? 37,5. Ya, Bu. Izin menjawab, Bu. Jadi kan sebuah kereta yang panjangnya 150 meter bergerak
dengan kecepatan konstan. Jadi kalau kecepatan konstan kita menggunakan GLB 72 km per jam. Kereta tersebut melewati jembatan yang panjangnya 600 meter. Hitunglah waktu yang ditempuh kereta untuk melewati jembatan. Jadi panjang kereta kan 150 meter. Panjang jembatan 600 meter. Yang ditanyakan kecepatan konstan. Jadi kita menggunakan rumus V sama dengan S per T. Jadi kecepatannya kan 72 km per jam. Kita ubah ke dalam bentuk meter dan sekon. 72 km ke meter kan 1000. Jadi 72.000 per 3.600 sekon. 1 jam kan 3.600 sekon tuh. Jadi kecepatannya 20 meter per sekon. Meter bagi 20 meter per sekon sama dengan 37,5 sekon. Gitu, Bu. Ya, oke. Ada connect nih teman-teman yang lain? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, jadi kan yang dibuat temannya kan ini. Nah, berarti berapa? S totalnya berapa? 600 tambah 150 750 meter. Nah, di situ kecepatannya 272 km per jam. Nah, 72 km per jam. Rubahnya gimana? Kilometer ke meter 72.000. 72.000 dibagi 3.600. Jam Dibagi 3.600. 600 sekon. Nah, berapa hasilnya ini? 20 meter per sekon. 20 meter per sekon. Nah, kalau S rumusnya P, berarti mencari T apa? S per S V. per P. Berarti S-nya berapa? 600. 7,5, sorry. 750 50 per bagi 20. Per 20. 37,5. 37,5. Dah. Itulah kira-kira contoh-contoh soal GLB. Jadi kalau misalkan ada kalimatnya di sini, sebuah kereta panjangnya dengan kecepatan konstan, akan udah dijelaskannya sejelas-jelasnya di sana konstan. Berarti Anda langsung connect, oh iya ini pasti soal GLB. Itu dia. Dah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? 9.000 udah itu aja ya contoh soalnya. Nah, yang perlu Anda ketahui yang lain adalah kalau rata-rata. Kalau rata-rata itu kan tinggal apa aja ya, ditambahkan aja. Kejadian 1, kelajuannya berapa, kejadian 2, kelajuannya berapa, per waktu total. Itu saja yang perlu diperhatikan. Yang lain contoh soalnya. Kelajuan rata-rata, kecepatan rata-rata, kan itu aja. Ya, itu saja materi menurut Ibu yang tentang kelajuan. Atau bisa juga nanti contoh soalnya dikeluarkan grafik. Makanya kan tadi kita harus tahu kalau ini grafik GLB atau GLBB ya. Jadi kalau ditanyakan grafik, ya misalnya ini. Nah, kalau ditanyanya grafik, ini adalah grafik P terhadap T. Ini grafik kan ya. Nah, misalkan ini adalah grafik dan ini tunggu dulu. Ini grafik ST. Nah, misalkan grafik kayak ini. Diketahui angka-angkanya ini 5. Ini A, ini B. Ini titik 0. Ini waktunya 4. Ini 12. 20. Nah, kalau kayak gini ceritanya yang ditanyakan adalah nah, kalau seperti ini tanyakan V-nya berapa? V total misalkan. Atau bisa juga nanti ditanyakannya V dari 0 ke A, atau V dari A ke B, atau V dari B ke misalnya ini titik C lah misalkan. Oke, A, B ke C, gimana caranya?
Tuh. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Kalau V total kan apa aja? Luas daerah di bawah kurva. Caranya ini apa? Trapesium. Iya kan? Ya, trapesium. Kan bentuk trapesium ini. Nah, kalau trapesium apa? Mencari luas trapesium apa rumusnya? Jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Jumlah sisi sejajar. Oke, sisi sejajarnya berapa? 20, 1. Ini berapa nih? 12 kurang 4 berapa? 8. Ya kan? Jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Jumlah sisi sejajarnya berapa? Sisi sejajarnya ini 20 nih. Yang di atas berapa? 8. 8. Kali tinggi. Tingginya berapa? 8 per 2. Ini 5 tinggi. Tinggi 2. Nah, itu salah satu contohnya kalau soalnya berbentuk grafik yang ditanyakan. Jadi kan soal ujiannya mungkin apa ya, agak kompleks sedikit. Kalau misalkan lurus saja diketahui GLB rumusnya ini aja. Soalnya lurus saja tuh enggak berpikir ya. Kita tahu S segini, kita T segini berapa, V itu enggak mungkin kayak itu Ibu keluarkan soalnya ya. Pasti yang dapat misalnya S-nya agak panjang dulu carinya. Atau misalnya T-nya dipanjangkan dulu carinya baru masuk Anda ke TS per T. Kan kayak itu contoh-contohnya. Nggak mungkin kan yang lurus-lurus saja. T-nya segini, T-nya segini, berapakah S? Nggak mungkin seperti itu Bu keluarkan. Soal ujian UTS kita. Nah, itu adalah contoh-contoh soal yang nanti keluar kira-kira untuk soal GLB. Habis itu nah, kalau misalkan ditanyanya gini, cobalah catat dulu. Udah soal terakhir ya. Sebuah sepeda bergerak pada jalan lurus. Sebuah sepeda bergerak dengan jalan lurus pada jalan lurus. Sebuah sepeda bergerak pada jalan lurus dan kedudukannya setiap saat dapat dinyatakan oleh X sama dengan 2T kuadrat tambah 5T kurang 1. Tuh. X sama dengan dinyatakan oleh X sama dengan 2T kuadrat tambah 5T kurang 1. Koma, X dalam meter dan T dalam second. X-nya dalam meter, T-nya dalam second. Tentukan kecepatan rata-rata sepeda. Tentukan kecepatan rata-rata sepeda antara T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 2 sekon. Tentukan kecepatan rata-rata sepeda antara T sama dengan 1 sekon dan T sama dengan 2 sekon. Ya. Oke, ini kan pakai persamaan ya. Kan ada ingat apa ya, turunan integral, ada ingat pelajaran? Pelajaran matematika SMA, SMP, SMA tuh integral turunannya. SMA, Bu. SMP juga SMA. ada. Nah, oke, ada ingat itu kalau yang kayak gini. Nah, kita kan tahu, kan udah belajar juga kan besaran turunan, besaran pokok. Nah, kenapa namanya V itu besaran turunan? Karena emang dapatnya dari turunan dari X. X itu apa kita tambahkan tadi? Kedudukan katanya kan. Kedudukan itu apa? Kan posisi. Kan posisi benda. Berarti kalau kita ingin mendapatkan yang ditanyanya kecepatan dari posisi persamaan X, kalau kita mau mendapatkan V, berarti kita harus melakukan integral atau penurunan. Namanya aja besaran turunan, berarti pasti diturunkan, ya kan? Nah, gimana caranya? Berapa V jadinya kalau besaran turunan?
Caranya kan ini, ada masih 4T ingat tambah kan? 5, Bu. 4T tambah 5. 5. Kan itu dia. Oke, kalau misalkan yang ditanya V, gimana cara mengintegralkannya? Berarti tentu di atasnya ya. Tentu hasilnya adalah 2T kuadrat ditambah 5T. 5T. Nah, tapi kan kurang satunya jadi nggak ada, soalnya kan nggak bisa pula kita memprediksi apa angka yang belakangnya kan. Tapi karena ini ada kurang satunya, makanya hilang karena dia nggak punya T yang ada di belakang. Coba pelajari kembali, cari di YouTube. Cara mengintegralkan, cara menurunkan diferensial. Nah, coba cari kembali gimana caranya. Nah, kalau untuk soal kita ini kan ini dia ya. X sama dengan 2T kuadrat ditambah 5T kurang 1. Yang ditanyakan apa? Kecepatan. Rata-rata T 1 sekon sama T 2 sekon. Nah, berarti dari posisi ke V, berarti kita harus melakukan penurunan. Menurunkan itu gimana? Kalikan 2 kali 2 ini berapa? 4T. Berarti karena dia udah diturunkan, pangkat T-nya jadi kurang 1. Berarti 4T pangkat 1 kan. Kalau pangkat 1 itu kan nggak usah jadi ditulis. Ya kan? 4T saja. Habis itu karena dia penurunan, berarti T-nya hilang, berarti jadi 5. Jadi 4T tambah 5. Sekarang apa katanya? Persamaannya kita udah dapat. Nah, sekarang ditanya apa? Kecepatan rata-rata atau V-nya. Nah, sekarang sebenarnya tidak usah dirubah juga nggak apa-apa. Kalau kecepatan rata-rata apa rumusnya? Kecepatan rata-rata apa rumusnya? V rata-rata sama dengan S per T. Nah, jadi delta X per delta T. Jadi X pas dia di T pas 2 sekon. Habis itu jarak dia pas di 1 sekon per jarak dia pas di waktu pas di 2 sekon sama jarak dia pas di 1 sekon. Kan itu dia ya. Kalau rata-rata. Nah, sekarang ditanyanya T 1 sekon, T 2 sekon. Sebenarnya nggak perlu juga kita rubah ke sini juga bisa. Misalkan gimana? Pas T 1 sekon, nah masukkanlah T-nya 1 kan. 2 kali 1 kuadrat tambah 5 kali 1 tambah kurang 1. Lepas ya ini. 2 tambah 5 berapa? 7 kurang 1, 6. Ya kan? Oke, habis itu pas dia 2 sekon. 2 kali 2 kuadrat tambah 5 kali 2 kurang 1. Lepas yang ini. 4 kali 2 berapa? 18 kurang 1, 17. 17. Ya, 17. Nah, oke. Berarti di sini apa? 17 dikurang 6 dibagi T-nya berapa? 2 kurang 1. Jadi pas dia 1. Nah, berapa nih hasilnya? 11 meter sekon. per meter. Nah, itu misalkan contoh-contoh soal kalau dia berupa persamaan. Oke. Ini kan ceritanya kalau dia rata-rata. Oke, makanya kita harus tahu dulu rumusnya apa yang diperlukan. Tapi kalau misalkan ditanyanya berapakah V saat 2 sekon? Berarti Anda harus melakukan diferensial yang Ibu lakukan ini. Oke. Berapakah V saat dia 3 sekon? Berarti harus dicari dulu V-nya. Oh, persamaannya ada cuma X. Yang ditanya V saat 3 sekon. Berarti Anda masukkanlah V 4T tambah 5. Anda masukkan 3 sekon ke sana. 4 kali 3 ditambah dengan 5. Misalkan soalnya itu. Dah, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang mengerti? Bagaimana? Dah? Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti Ibu anggap mengerti ya untuk materi ini. Dan jadi nanti lihat juga lah di learning, nanti Ibu uploadkan di video Ibu belum siap lagi. Ibu uploadkan juga video yang Ibu buat sendiri. Nanti kalau mau lihat di punya orang lain, nanti Ibu rekomendasikan juga. Nanti Ibu linkkan aja ke e-learningnya. Jadi silakan dipelajari sendiri. Nah, jadi itulah bedanya kalau Anda di SMA kan bahkan semuanya. Tapi kalau dosen gunanya hanya untuk meluruskan saja. Jadi kalau Anda masih belum ngerti, masih apa, coba pelajari sendiri, diapakan lagi, tanyakan ke temannya. Dah.
Ya, jadi untuk GLB menurut Ibu itu adalah jenis-jenis soalnya. Oke, jenis-jenis soal, macam-macam soalnya. Jadi kalau fisika ini bukan beda sama biologi. Biologi kan Anda membaca aja, baca terus Anda hafal. Kan itu aja sistemnya kalau biologi. Kalau fisika ini GLB adalah gerak lurus itu A. Dan ada itu akan keluar. Apa yang dimaksud dengan GLB nggak akan Ibu keluarkan itu di UTS. Ya apa soal-soal yang kayak tadi lah yang akan Ibu keluarkan. Dan Anda harus mengidentifikasi, oh ini GLB pasti soalnya. Oh ini pasti soalnya GLBB. Oh ini soal gerak melingkar. Jadi gimana caranya Anda ini soalnya langsung bisa Anda langsung mengidentifikasi. Oke, karena nanti di ujian tentu tidak ada pula ceritanya, oh ini soal GLB ya. Nah, ini itu nggak mungkin seperti itu. Oke, jadi gimana caranya yang perlu Anda ketahui bagaimana mengidentifikasi soal. Ini soalnya masuk materi yang mana ya. Oke, bisa? Oke, kalau nggak ngerti silakan ditanyakan grup WA atau apa. Nanti kalau Ibu sempat Ibu tanyakan. Tapi lebih bagus Anda kalau nggak ngerti langsung tanya pas jam kuliah. Oke, jadi itu makanya Ibu suruh membuat materi walaupun kelompok Anda nggak tampil supaya Anda connect materi kita itu hari ini apa. Ya. Jadi tolong diisi absennya, jangan lupa pula diisi absen. Habis itu tolong uploadkan makalahnya. Kalau yang nggak tampil tentu makalah saja. Kalau yang tampil tambahkan dengan PowerPoint-nya. Jadi jangan sampai tugasnya pula yang nggak masuk. Ya, mungkin itu saja yang Ibu ingatkan. Kalau ada yang nggak ngerti silakan tanyakan juga lah di grup WA. Misalkan ada juga yang nggak ngerti. Oke? Ya, jadi minggu depan kita belajar tentang GLBB. Jadi kalau bisa dibuatkanlah untuk kelompok selanjutnya itu GLB versus GLBB. Apa bedanya? Buatkan ke tabel. Oke? Jadi jelas kalau GLB P-nya konstan, GLBB A-nya konstan. Jadi buatkanlah versusnya apa. Jadi kita misalkan soal ini, oh ini pasti GLB, oh ini pasti GLBB. Jadi kalau bisa untuk kelompok penyaji minggu depan itu yang dikerjakan. Ya, Bu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.